atau yang perubahan? Direktur Pak itu pada direktur. Iya, yang punya hajat gitu ya. Berarti rumah sakit gitu. Terima kasih sebelumnya saya ucapkan pada Bapak Komisi 2 dan juga Bapak Komisi 2 yang sudah mengundang rumah sakit untuk diskusi tentang masalah parkir. Terima kasih juga pada pihak GMPK yang juga telah mengundang dan juga pada teman-teman semua dari Dinas Daerah Kebudayaan Garut. Menjawab pertanyaan dari Pak Asep mengenai master plan. Memang selama ini sejak rumah sakit ini berdiri dari awal sampai sekarang belum ada master plan. Jadi untuk saat ini kita sudah merencanakan master plan dan saat ini kita sudah membuat tentang FS visibility study-nya dari kita bikin. Gitu, kita buat, mudah-mudahan ini selesai di bulan ini, udah tanda tangan semua. Mudah-mudahan kita bisa membeberkan tentang FS-nya kita sebelum kita membuat tentang master plan rumah sakit. Bisa nanti kita minta Pak itunya? Mantap Pak. Oke. Terus tadi kan disampaikan oleh Dishub itu Pak, dihitung daripada jumlah bed. Bed di rumah sakit sampai sekarang itu ada berapa? 450 bed total semuanya. Nah, lalu ya, itu termasuk dengan Bapak bisa itu termasuk dengan rencana rumah sakit yang baru. Bed itu apa yang sekarang ada ya Pak? Yang sekarang ada Pak. ini. Jadi kan ada 400 ya Pak ya. Selanjutnya yang Bapak pahami berapa luasan parkir yang harus disediakan Pak dari 400 itu? Tadi sesuai dengan dikatakan dari pihak Dishub Pak, sekitar 90 bed ya. SRW ya. Minimal. Nah, rumah sakit sendiri sudah menyediakan fasilitas tersebut belum Pak? Nah, mohon maaf ya Pak Asep dan juga pada teman-teman semua, Pak, saya izin Pak, mungkin saya langsung ingin merangkai saja Pak dari awal seperti itu gitu. Jadi kita itu ada rencana gitu Pak untuk merubah tentang lahan parkir kita Pak, supaya itu dijadikan sebetulnya bukan untuk RTH Pak, tapi kita membuat suatu akses jalan Pak, supaya si pasien itu bisa gampang masuk ke ruangan poliklinik, kalau keluar jalan maupun ke ruangan IGD maupun nanti ke depan insya Allah kalau kita mendapatkan bantuan dari Kemenkes itu untuk ruangan jantung Pak di situ. Gitu. Enggak begini Pak, fokus kepada yang ditanyakan saja. Betul Pak. Jadi saya pengen jelaskan dulu supaya kita nggak terpotong di tengah. Gitu, Iya, Pak. karena nanti ada beberapa pertanyaan yang berhubungannya nanti ke sana Pak. Betul. Termasuk dengan Kemenkes yang 2021 kalau nggak salah. Betul. Makanya saya pengen dari awal dulu supaya nanti teman-teman semua di sini pada paham dulu gitu ya. Gitu. Jadi saya ingin menyampaikan bahwa salah satu keinginan kita itu adalah tentang untuk membuat akses jalan yang lebih besar lagi supaya pasien itu lebih gampang untuk masuk ke ruang rawat jalan, ruang rawat atau IGD maupun ke nanti insya Allah ke depan itu akan ada kita bangun tentang jantung, center jantung di sana. Dan terus terang kalau rumah sakit memiliki kewajiban untuk kita bisa memenuhi tentang tadi seperti jumlah lahan parkir, namun rumah sakit juga memiliki kewajiban juga untuk kita memenuhi tentang RTH kita Pak. Gitu. Jadi ini ada dua hal yang harus kita selesaikan bersama-sama seperti itu. Jadi tadi Bapak mungkin bisa timbang-timbang Pak, mungkin di sini kita punya kebijakan Pak. Bapak memilih tentang parkir atau kita bisa memilih tentang akses jalan. Gitu. Karena selama ini kita tahu kalau kita lihat di rumah sakit dengan jumlah pasien sehari bisa sampai 700 sampai 1000 orang yang datang itu padatnya seperti apa gitu. Dan kita bisa lihat bagaimana kesulitan ambulans seperti disampaikan oleh Pak Bubu untuk bisa masuk ke dalam rumah sakit. Itu pengaruh bagi saya seperti itu gitu. Izin Pak ya, dan tidak terlalu panjang lebar. Bapak kalau mau curhat, adakan gini. Adakan agenda khusus keluhan rumah sakit, kebutuhan rumah sakit dengan anggota dewan. Ada berapa? Begini sebentar.
Ya, Jadi ini bukan hanya saya bertanya itu, apakah rumah sakit telah memenuhi fasilitas parkirnya sesuai dengan regulasi atau belum? Ya. Kalau yang diceritakan oleh Bapak Betul. itu adalah keluhan curhat rumah sakit, Bukan, saya- silakan dibuat agenda nanti dengan anggota dewan sehingga anggota dewan nanti menyepakati apakah perlu perluasan, penambahan anggaran atau seperti apa. Jadi harus fokus Pak pada materinya, Pak. Betul, ini juga kita fokus. Kenapa kita mengajukan pasien seperti itu? Pertanyaan Bapak itu awalnya dari awal seperti itu. Gitu kan? Ini kan terus terang awalnya Bapak menanyakan tentang bagaimana rumah sakit memindahkan lahan parkir itu. Itu kan awalnya seperti itu. Itu ada dalam Pokok di skema, sini. ada dalam master plan nggak yang saat ini dibuat? Master plan kan kita baru selesai tentang visibility study-nya, Pak. Iya, Maksudnya belum sedang kita yang sekarang dilakukan, telah dilakukan kontrak dengan Teracimanu itu. Enggak, gini, kita nggak mau lebih jauh dulu. Apakah rumah sakit telah menyediakan fasilitas parkir sebagaimana disampaikan sesuai dengan ketentuan atau belum? Itu saja. Sudah atau belum? kita Kalau curhat nanti dengan anggota dewan diagendakan. Nih rumah sakit itu kebutuhan parkir kurang, luas lahannya masih kurang. Dorong dong anggaran anggota dewan supaya rumah sakit dengan fasilitas umum ini mau ditingkatkan kah atau seperti apa kok? Seperti itu. Sekarang itu hanya pertanyaan sederhana, sudah menyediakan fasilitas parkir atau belum? Belum. Berarti kalau catatan nanti belum, nanti anggota dewan kan bisa memfasilitasi. Bahas di forum yang lain. Kita tidak ingin curhat di sini. Hanya ingin ada kepastian hukum, Pak. Kita tidak melarang taman untuk menghirup udara segar. Tidak, bukan. Kita berbicara konteks kewajiban seperti yang tadi disampaikan oleh Dinkes. Pertanyaannya sudah belum ada fasilitas parkirnya? Belum. Catatan berarti rumah sakit kekurangan lahan parkir seperti yang disampaikan oleh Dishub. Bagaimana solusinya? Dipikirkanlah dengan anggota dewan nanti. Bahas bersama-sama. Saya nggak mau lebih jauh ke sana, Pak. Anggaran mau ditambahkan berapa triliun ke sana silakan. Hanya untuk saat ini kita melihat parkir. Saya pernah kali itu punten ada salah satu video saya sampaikan ke punten. Anjing kan mobil orang ieu Mang Gores. Saking ku sempit lah, Mang. Gitu. Terus di pinggir jalan itu bukan fasilitas parkir kan? Tadi disampaikan itu ada beberapa di antaranya pegawai. Kumul rakyat merenang. Jadi sederhananya, apakah sudah ada fasilitas parkir tersebut atau belum? Kalau yang belum, bahas nanti. Ceritakan keluhan-keluhan, kekurangan-kekurangan di rumah sakit untuk dapat dipenuhi. Bukan untuk bercerita sekarang. Sekarang itu berbicara adalah fakta. Udah jelas tadi side plan-nya pun kan Bapak udah bagus jujur. Side plan-nya pun belum ada. Mungkin kepemimpinan direktur yang dulu demikian side plan. Hanya Bapak yang berpikir side plan sekarang. Gitu. Jadi kita fokus kepada materi, Pak. Saya nggak ada hubungan seperti tadi disampaikan. Ada kerjasama dengan pihak ketiga. Nanti ada pertanyaan ke sana, Pak. Intinya fasilitas parkir untuk masyarakat umum, fasilitas umum ada atau tidak? Dan kerjasama dengan pihak K17 kan? Itu nggak ada urusan. Saya belum nyampe ke sana. Begitu. Apalagi tadi disampaikan oleh Bu Kadinkes bahwa untuk alih fungsi mungkin mengalihkan tempat parkir ke Teracimanu, ke apalagi lapang Paris, ke luar, intinya keluar dari lahan itu nih Bapak ya, karena itu UOBK. Mungkin nanti saya bertanya ini ke sini berdasarkan PMK 14 2021 tentang standar kegiatan usaha dan produk pada penyelenggara perizinan berusaha berbasis risiko sektor kesehatan, lampiran huruf B, standar usaha layanan kesehatan angka 27, standar rumah sakit pemerintah dan rumah sakit swasta halaman 619, catat pada poin 4. Persyaratan umum angka 4 menyebutkan surat keterangan kesesuaian peruntukan lokasi dan lahan serta pertimbangan kebutuhan rumah sakit dari Dinas Kesehatan Kabupaten Kota. Pertanyaan, Ibu Mas Acan, surat keterangan tersebut diskusi acan. Makanya saya itu step by step, Bu.
biar semua tahu di sini. UOBK gitu, bukan blood. Jangan curhat. Kita bukan tidak menerima curhat, bukan. Silakan buat agenda rumah sakit melalui klinik kesehatan, berdialog, berdiskusi dengan anggota dewan. Rumah sakit ini kurang A, B, C, D, gitu. Bahas. Karena bekerja itu orang-orang penyelenggara pemerintah itu cabul kalau bekerja tanpa anggaran. Anggaran mah cicing, nah. Gitu. Tolonglah. Kita step by step lah. Jadi biar semuanya tahu, sorry tadi RTH. Kenapa saya minta dijelaskan? Biar semuanya tahu pakai Pak Dinas LH mungkin sudah 2 kali diundang, tapi kan di sini ada yang sudah tahu, ada yang belum. Gitu. Mungkin untuk yang ininya, saya ingin tahu taman yang ada di dalam, Pak, menurut pihak versi rumah sakit itu seperti apa sih, Pak? Perawatannya dirawat enggak? Karena tadi kata Bu Kadis juga kurang terawat, atau bisa sebut tidak terawat. Baru beberapa hari kemarin itu ke sana. Itu ayatnya anggaran, berbicara anggaran lagi. Itu tolonglah kita tanya jawab sesuai dengan apa yang ditanyakan, curhat gitu. Sampai-sampai ya seperti tadi itu, Pak, punten, saya mendengar statement Bapak itu sudah ada kerjasama dengan Teras Cimanuk. Bisa nggak dibuktikan surat kerjasama di sini kemana? Coba. Kita belum ada kerjasama. Ya, Belum ada. belum ada. Ya, karena di sini ada pemberitaan entah mungkin salah menulis atau keliru atau apa. Jadi Bapak menyampaikan sudah ada kerjasama dengan pihak ketiga atau Teras Cimanuk. Makanya kita pengen tahu ada nggak SK sekolah kerjasamanya. Berarti mungkin error atau salah mendengar atau seperti apa dalam tulisan ini, seperti itu, Pak. Jadi kita ingin menjadi kebenaran di sini, Pak, bukan asumsi, gitu. Sementara sepengetahuan saya, kami rekan-rekan, Teras Cimanuk itu hanya diperbolehkan untuk RTH dan parkir kendaraan bermotor, itu tidak semua. Mungkin nanti harus ada bidang aset, Pak. Teras Cimanuk ini milik siapa? Apakah milik Pemda atau milik orang lain? Teras Cimanuk ini. Terus apa alasannya ketika harus ngotot ke sana? Seperti tadi disampaikan oleh Disub, mempertimbangkan keselamatan. Kemudian langsung bikin non di luhur teh playover. Anggaplah dari Teras Cimanuk playover hiber ke luhur jadi masalah. Tapi kalau di pelangka jalan timbul masalah baru, Pak. Itu mungkin untuk sementara. Mungkin dari rekan-rekan yang lain ada yang ditanyakan. Gitu. Nah itu mungkin Pak Dewan beberapa hal yang sudah kita dengar tadi.